Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, ila akhir ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ataibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM beserta pengurus yang saya muliakan, para asatidzah, para hujaj, bil khusus para orang tua yang senantiasa istiqomah menjadikan uswah di lingkungan kita, semoga umurnya tambah barokah, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, pada malam yang mubarakah ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat amal soleh. Karena yang namanya iman itu harus dibuktikan dengan karya nyata. Bukan hanya sekedar pengakuan, tapi juga pembuktian. Maka ibadah yang kita lakukan ini adalah buah dari keimanan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Jamaah rahimakumullah, tidak terasa sudah 10 hari kita melaksanakan ibadah saum. Berarti fase 10 awal Ramadan sudah kita lewati, yang itu berisikan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi renungan bagi kita semua. Apakah kita layak dan pantas 10 hari yang sudah kita lalui, kita termasuk hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena sesungguhnya amal ibadah yang kita lakukan, yang tahu adalah diri kita, semangat atau tidaknya. Maka ketika kita semangat dari awal Ramadan sampai saat ini, ada hub, rasa cinta, ada khauf, rasa takut, amal ibadah yang dilakukannya khawatir tidak mendapatkan nilai di hadapan Allah, maka sungguh-sungguh ihtiyat terus menjauhkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa ataupun membatalkan pahala puasa. Lalu juga ar-raja, berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita disampaikan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai terus ya akhir Ramadan, panjang umur, ketemu lagi Ramadan tahun yang akan datang, amin ya rabbal. Karena kita nggak tahu hadirin masalah umur, karena bisa jadi gitu kan, dan kita tahu bersama itu kehidupan ini misteri rahasia Allah. Tahun lalu ada sahabat kita, tetangga kita, jamaah kita masih sama dengan kita, ikut bareng tarawih tahun lalu, masih tadarus Al-Quran bersama, masih buka puasa bersama, masih berjabatan tangan di hari Idul Fitri. Ternyata subhanallah, tahun ini tidak ada lagi kesempatan untuk menikmati Ramadan. Mudah-mudahan jamaah yang malam ini hadir senantiasa diberikan berkah umurnya oleh Allah ya, umurnya sampai mudah-mudahan pada panjang umur 78 tahun ya, sampai 85 ya, 95 120, amin ya rabbal. Yang penting panjang umur, sehat, umur yang barokah, panjang umur, usianya 120, kelihatannya 20 tahun, amin.
Enggak mungkin hadirin, enggak mungkin. Wa man amiruna kisu fil khalqi afala yakin. Orang tambah usia enggak bisa dibohongin, Pak, enggak bisa dibohongin. Udah makan udah mulai dikurangin makan. Daging ada depan, Pak. Rendang ada, ayam bakar ada, ngambilnya tahu yang empuk-empuk aja. Karena ngerasa gigi udah ompong. Es udah dikurangin, yang manis-manis sudah dikurangin, yang pedas-pedas sudah dikurangin. Jamaah rahimakumullah, itulah yang namanya usia nggak bisa dibohongin. Allahu Akbar, jamaah rahimakumullah. Makanya dalam Islam, mohon maaf, kenapa kita dilarang untuk menyemir rambut berwarna hitam? Nggak boleh. Yang boleh selain hitam, warna biru boleh, kuning boleh, ya, hijau boleh, kayak pelangi itu namanya. Jamaah rahimakumullah. Kenapa jamaah rahimakumullah kita nggak boleh menyemir rambut? Karena kata Nabi, nanti yang namanya rambut ini ketika tumbuh uban akan jadi cahaya di akhirat. Dan pengingat bahwa kita tambah usia, tambah tua, mawas diri biar kita tambah takut sama Allah. Itu namanya tua-tua kelapa, tambah tua, tambah takwa. Bukan tua-tua keladi, tambah tua semakin tambah tua. Masya Allah, rambut disemir boleh, rambut disemir hitam, Pak. Kumis putih, kumis disemir hitam, cambang putih hadirin, hitam semuanya, kulit keriput aja. Nggak bisa dibohongin, tampil apa adanya jamaah rahimakumullah. Justru orang tambah usia, tambah tua, tambah uban, tambah berwibawa. Orang kalau sudah tambah uban, banyak ubannya mesti diistimewain. Kong depan, kong depan, kong depan, depan kong, takut jatuh. Mohon maaf ya kong. Jamaah rahimakumullah, yang udah sepuh jamaah rahimakumullah mesti diistimewain. Karena apa? Sudah sesepuh. Yang sepuh di depan, Masya Allah. Mohon maaf, jangan pernah nyepelein orang yang sudah sepuh hadirin. Doanya makbul di hadapan Allah. Iya, kenapa? Ibadahnya lebih banyak dari kita. Kita yang masih muda-muda nih banyak dosa hadirin. Kalau orang udah tua mah terawihnya aja udah berapa tahun hadirin. Bener nggak? Yang terawih, yang kagak mah kagak hadirin. Orang usianya sampai 70 tahun berapa kali hatam, berapa kali baca kalimat thayyibah, berapa kali sodakonya, amalnya lebih banyak daripada kita. Yang muda mawas diri, belum tentu usianya sampai seperti engkong 70 tahun. Beliau udah dapat bonus ya rahimakumullah. Nabi meninggal dunia 63 tahun hadirin. Standar kita ya umat Nabi Muhammad 63 tahun. Jadi yang malam ini 62 tahun 11 bulan 28 hari hadirin. Minta panjang umur maksudnya, amin ya robbal. Ya rahimakumullah. Nabi memberikan resep bagaimana supaya barokah umurnya satu. Biar barokah umurnya, banyak berdoa sama Allah. Orang kalau banyak doa sama Allah, tidak menutup kemungkinan orang yang usianya 3 hari dipanjangkan umurnya sama Allah menjadi 3 tahun. Bisa jadi bagi Allah. Karena Allah mampu berkehendak apapun. Qudrat dan iradatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu di zaman Nabi Ibrahim, ada orang usianya jamaah rahimakumullah, ya, 1 hari Pak. Coba bayangin, 1 hari mau meninggal dunia. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Ini orang soleh, ya, orang baik, mikir, yang namanya umur, nggak pandang usia. Kadang mohon maaf, ada orang rawat orang tuanya, Masya Allah, dengan sabarnya di rumah sakit berhari, berminggu, berbulan, orang tuanya sehat. Allahu Akbar. Anak yang rawat orang tuanya yang sehat, segar bugar, lebih awal mendahului orang tuanya yang dirawat. Halo, Bapak kenapa melototin saya, Pak? Itulah yang namanya umur jamaah rahimakumullah. Orang sehat. Kadang ada pagi hari izin sama istrinya, Mak, saya berangkat jamaah rahimakumullah. Ternyata Masya Allah hari itu hari yang terakhir. Jam 12 ba'da zuhur jamaah rahimakumullah ditelepon istrinya.
Ibu, jangan kaget. Mengapa? Suami ibu masuk rumah sakit. Berdoa aja bu, mudah-mudahan panjang umur. Ternyata apa ya rahimakumullah? Semalam ngobrol dengan istrinya, dengan anak-anaknya hari yang terakhir. Maka ini yang perlu kita terus minta sama Allah Subhanahu wa taala, tawil umuruna fi taatillah. Ya Allah, panjangkan umurku dalam kebaikan ya Allah. Kapanpun dimanapun, yang penting saya dalam kondisi baik, dalam kondisi husnul khatimah ya Allah. Wafat alangkah baiknya dalam keadaan sujud, dalam keadaan suci. Ini yang kita harapkan. Dan itu perlu riyadhah, perlu latihan. Karena Allah wafatkan sesuai dengan kebiasaan. Tidak sedikit yang rahimakumullah, ada orang wafat dalam keadaan sujud. Allah Akbar, indah betul. Apalagi malam Jumat atau hari Jumat, ini tanda orang insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya rahimakumullah, cakep banget lagi sujud. Ada orang meninggal dunia, mohon maaf, masya Allah, habis baca Quran pak, Qurannya masih dipegang, meninggal dunia, bagus banget. Ada lagi meninggal dunia dalam kondisi lagi dakwah, ya rahimakumullah. Lagi dakwah pak, masya Allah, lagi duduk, jamaah rahimakumullah, nasihatin jamaah. Makanya saya nggak duduk, hadirin, berdiri ini. Ya, biar panjang umur, amin ya. Nggak usah takut masalah kematian, yang penting amal soleh kita siap buat menghadap Allah. Amin ya robbal. Jangan pernah kita nekat, mohon maaf, amal kita nggak ada di hadapan Allah. Kita meninggal dunia, lalu apa yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita bangga kalau kita setiap hari Quran selalu dibaca. Kita bangga kalau kita punya uang mau berbagi dengan orang lain, mau infak, sedekah, zakat. Bangga kita karena apa? Amal kita sudah menanti di alam barzakh. Kita bangga kalau ada orang tua kita yang masih hidup, alhamdulillah, kita bakti kepadanya. Orang tua ridho kepada kita. Surga menanti kita nanti di akhirat. Kita bangga kalau kita punya pasangan, kita maksimal berbaik ya, hati terus selalu menjaga keharmonisan rumah tangga, sayang dengan pasangan, sayang dengan anak-anak, sayang dengan semua sahabat-sahabat, mumpung masih hidup. Kalau sudah mati udah nggak ada kesempatan lagi. Makanya aja rahimakumullah, mumpung masih hidup di alam dunia, jangan pernah perhitungan sama siapapun. Kalau punya duit terus kasih ke orang lain, orang yang kita dekat, yang kita dekat dengan kita, orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, terutama pasangan kita. Jangan pernah pelit sama pasangan kita. Setuju ibu? Ibu-ibu, apalagi di bulan Ramadan nih, pahala dilipat gandakan sama Allah. Kalau belum Ramadan kita 50.000, setiap Ramadan kasih jatah sehari 100.000. Amin. Kalau ada. Kalau nggak ada ya kembali lagi 50. Yang penting ridho. Amin ya Rabbal. Lah buat kita juga pak, mohon maaf kalau kita perhitungan nih, ya makan di warung sama yang di rumah pak, kita irit banget. Di rumah 50 pak, dari masya Allah buat buka puasa, sahur, ya kan, cukup 5 orang. Ada anak 3 kita sama istri 50 pak. Coba kalau ke warung, ya kan beli sebungkus 15.000 pak, kali 5. Udah lebih tuh dari jatah. Belum lagi makan sorenya, paginya. Banyak kita. Jangan perhitungan jemaah rahimahullah. Saya emang gak perhitungan sama istri. Saya punya duit sehari pak, benar saya kasih 1,5 juta. Ya buat istri pak. Saya hitung juga pak, buat 3 minggu. Lah sama hitungannya. Itu saja hadirin jemaah rahimahullah. Namanya juga kultum aku lihat 7 menit. Nah ini udah 8 menit ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon lebatin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.